Halo, balik lagi di ruang berdikari. Gue yakin lu semua pasti punya yang namanya sosial media. Kenapa gue yakin? Karena di zaman ini yang dimana hampir semua orang pasti punya yang namanya handphone. Anjir, siapa yang gak punya handphone coba? Nenek-nenek aja punya, anjir. Siapa yang gak punya? Ya, yang mana handphone itu pasti dipakai untuk berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain. Nggak mungkin dong, lu punya HP, dipakainya buat berinteraksi sama semut. Gimana aja? Kan enggak dong. Enggak kan? Nah, media sosial sekarang udah menjadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan kita. Nggak hanya berguna sebagai sumber hiburan saja, tapi juga sebagai bentuk pembelajaran yang cukup vital. Setiap orang akan mempunyai at least satu akun media sosial. Ada pula anggapan umum yang menilai bahwa media sosial hanya akan membuang-buang waktu karena bisa mengalihkan pikiran dari apapun itu. Tapi menurut gua enggak semua kayak gitu. Walaupun balik lagi ya, itu semua tergantung orang yang pakai sosmednya itu sendiri gitu kan. Nah, bahkan di zaman yang udah serba di digital ini, gak bisa dipungkiri bahwa media sosial udah menjadi kebutuhan hidup bagi sebagian besar orang. Dimana media sosial ini memegang peran penting di hampir semua lini masyarakat. Mulai dari untuk mengirim pesan kepada sahabat, teman, keluarga, terus juga berbagi informasi, sampai mencari tahu suatu informasi yang lagi viral dan masih banyak lagi. Pokoknya banyak banget kalau ngebahas tentang contoh-contoh sosmed gitu. Jadi nggak heran kalau ada yang menganggap bahwa media sosial udah menjadi kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Kehadiran media sosial ini udah memberikan banyak manfaat yang cukup besar. Terlebih di era modern ini, media sosial udah menghapus jarak antar manusia sehingga cukup efektif lah untuk mempersingkat waktu dalam berkomunikasi gitu. Nah, mungkin di sini gua akan ngebahas sedikit mengenai sosial media dan apa yang akan terjadi dan menjadi tren di tahun 2024 ini gitu. Media sosial itu adalah sarana komunikasi dan pemasaran di mana orang dapat berbagi pemikiran, ide, dan pengalaman mereka dengan orang lain. Ini adalah bentuk media elektronik yang memungkinkan orang membuat konten dan membagikannya kepada publik. Nah, media sosial juga udah menjadi bagian penting dari kehidupan kita, which is memungkinkan kita untuk terhubung dengan teman ataupun anggota keluarga yang jauh dari kita, LDR gitu. Nah, ini juga membantu kita terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan kita gitu. Selain itu, media sosial juga membantu kita untuk mempromosikan bisnis ataupun merek kita dengan cara yang efektif karena menyediakan platform bagi bisnis untuk menjangkau target audiens dengan mudah gitu, tanpa harus menghabiskan terlalu banyak uang untuk kampanye lain gitu atau untuk promosiin sosmed kita gitu. Mostly orang-orang menggunakan media sosial itu bisa setiap hari sehingga memudahkan bisnis untuk memasarkan produk ataupun layanan mereka gitu melalui platform ini dengan mudah tanpa mengalami kesulitan apapun. Penting untuk memahami cara kerja media sosial sehingga lu bisa memanfaatkan semua manfaatnya sambil menghindari kemungkinan masalah yang mungkin bisa timbul dari penggunaan yang nggak tepat ini. Sebenarnya ada beberapa jenis sosial media yang mungkin udah nggak asing lagi sih buat kita gitu ya, kayak IG, TikTok, Facebook, Twitter, Discord, dan masih banyak yang lain gitu. Di kehidupan sekarang udah hampir nggak pernah ngebosenin ya. Lagi pula ya, bagaimana hal ini bisa terjadi mengingat banyaknya perubahan yang terjadi di dunia media sosial. Tapi kita semua tahu bahwa hal ini nggak seseram kedengarannya gitu.
Semua perubahan juga datang dengan rasa ingin tahu dan kesempatan untuk mengeluarkan kreativitas lu dan bermain serta bereksperimen dengan sekumpulan konsep, fitur, dan platform yang menarik gitu. Beradaptasi dengan tren media sosial sekarang emang bisa bikin capek, tapi juga asik banget gitu kan. Terus, apa sebenarnya tren medsos yang bakal mendominasi di tahun 2024 ini sih? Apa sih itu bang? Anjay, bangke anjir. Satu, menurut gua TikTok bakal jadi lebih populer. Gua punya feeling dan udah ngerasain hal ini. Apa itu? TikTok bakal tetap ada dan bahkan bisa terus berkembang jadi sangat populer. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang bisa ngeliatin TikTok tuh berjam-jam. Tapi gue yakin itu lebih kegabut dan emang gak ada kerjaan aja tuh orang tuh anjir. Lu 24 jam lihat TikTok ngapain anjir? Sampai ngabisin kuota anjir. Gawe enggak liatin TikTok terus anjir. Terus yang kedua, menurut gua Reels bakal terus mendominasi Instagram. Nah, sejak konten video berdurasi pendek merajalela ya, yang menurut gue itu awalnya TikTok sih. Nah, Reels di Instagram akan terus menjadi jenis konten yang paling menarik. Tapi kesuksesannya nggak ngalahin salah satu video yang ada di TikTok gitu kan. Nah, menurut gue Instagram akan tetap menjadi salah satu platform media sosial teratas yang digunakan oleh para konten kreator, perusahaan, brand, atau semacamnya gitu. Karena seiring dengan popularitasnya yang semakin meningkat, bahkan menurut gua IG tuh malah bisa jadi tolak ukur terkenal dan suksesnya itu yang tergantung berapa banyak follower yang bisa dibilang engagement gitu. Terus ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu konten yang dibuat Gen Z itu akan terus semakin meningkat. Nah, Gen Z, generasi yang menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan kehidupan mereka, menulis jurnal, dan memposting tentang segala hal yang mereka suka. Mereka itu adalah pengguna berat konten video pendek kayak Reels ataupun TikTok gitu. Bahkan mereka bisa posting lebih banyak tentang sesuatu yang mereka gunakan ataupun yang mereka sukai. Itu sebabnya, menurut gua, konten yang dibuat oleh Gen Z bakal dan pasti akan semakin populer di tahun 2024 ini, menurut gua ya. Terus ada lagi yang keempat, media sosial sebagai search engine. Salah satu tren media sosial yang akan semakin populer di 2024 adalah penggunaannya sebagai search engine. Mengutip TechCrunch, aplikasi TikTok bahkan sudah mengintegrasi hasil pencarian Google ke dalam aplikasinya. TikTok juga udah nambahin fitur keyword insight ke aplikasinya. Sehingga pastikan lo membuat konten medsos yang dapat menjawab pertanyaan audiens. Ya bisa dianggap konten yang interaktif gitu kan. Dan coba juga untuk membuat konten yang menjawab pertanyaan umum di niche lo. Terus yang terakhir deh, yang kelima, share menjadi lebih penting ketimbang likes, komen, dan followers menurut gua. Nah, metric share akan menjadi lebih penting di bidang medsos untuk tahun 2024 ini. Atau bahkan yang mendatang itu bisa berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya gitu. Dan juga bahkan bisa jadi lebih penting ketimbang likes, followers, atau komen di postingan lo. Hal ini karena share menandakan bahwa audiens merasa terwakilkan gitu dengan nilai yang lu punya. Ya, kalau misal lu upload konten tentang kehidupan lu dan terus ada salah satu audiens yang merasa kehidupan lu itu sama gitu dengan keselarasan kehidupan yang buat konten dengan audiens itu gitu. Emang sih likes dan komen tetap jadi penanda engagement yang baik gitu kan, apalagi dalam sebuah bisnis. Tapi jumlah share yang besar bisa jadi ngebuat followers, likes dan komen lu bisa semakin banyak. Sedangkan likes dan komen yang banyak belum tentu menandakan jumlah share yang besar gitu kan. Mengikuti semua tren medsos yang sedang berkembang bisa menjadi mudah kalau lu menggunakannya dengan tepat dan di momen yang tepat. Menganalisis medsos juga bisa memudahkan pekerjaan lu
dan bisa ngebantu lu menemukan tren yang sedang berkembang ataupun viral gitu kan. Paling itu aja sih yang pengen gua share ke lu semua tentang media sosial di tahun 2024 ini. Ya itu prediksi gua lah untuk 2024 ini. Bahkan bisa jadi bisa ke tahun-tahun berikutnya gitu kan. Ya tetap jangan lupa dan ingat, stay on your activity, stay on your purpose, and see you next video. Bye bye.